Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Syakila Jaya dengan NIM 2203360. Nama saya Indri Marsita Dewi dengan NIM 2204692. Nama saya Syifa Ciara Fajrina dengan NIM 2202793. Di video kali ini kita akan memperagakan penataan arsip aktif dimulai dari registrasi arsip hingga menyusun daftar berkas. Selamat menyaksikan. Dalam penataan arsip aktif, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada registrasi arsip, menulis indeks, menentukan kode arsip, menata atau memberkaskan arsip, menyusun daftar isi berkas, dan menyusun daftar berkas. Selanjutnya ada peralatan arsip aktif. Yang pertama yaitu hanging map. Hanging map arsip adalah jenis map arsip yang dirancang untuk digantung di dalam lemari arsip. Kemudian ada map folder. Map folder untuk arsip adalah folder atau map khusus yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau arsip. Mereka biasanya dirancang untuk menyimpan berkas-berkas penting secara teratur dan juga rapi. Kemudian yang ketiga ada ordner. Ordner arsip merujuk pada produk berupa map arsip atau folder arsip yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau arsip. Ada filing kabinet, lemari khusus yang dirancang untuk menyimpan dan mengatur dokumen atau arsip. Kabinet arsip digunakan untuk menyimpan berkas-berkas penting secara teratur dan juga rapi, sehingga memudahkan pengelolaan dan akses terhadap dokumen-dokumen tersebut. Mereka tersedia dalam berbagai ukuran dan tipe. Selanjutnya ada guide. Guide arsip adalah sarana bantu penemuan kembali arsip yang memuat uraian informasi mengenai khazanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan dan uraian informasi yang disusun secara tematis. Yang terakhir ada label. Label digunakan untuk memberi tanda pada box arsip atau map arsip. Langkah pertama yang dilakukan pada penataan arsip aktif adalah registrasi arsip, di mana pada tahap ini kita akan memeriksa dan memastikan apakah arsip yang akan diberkaskan tersebut otentik, lengkap, utuh, dan sudah terregistrasi. Selanjutnya, kita akan mengindeks arsip, di mana kita akan menentukan unit yang akan disusun sesuai abjad. Biasanya, unit yang digunakan adalah nama, baik itu nama dari pengirim surat maupun penerima surat yang kita tuju. Tentunya, dalam mengindeks arsip terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Salah satunya, jika pada nama yang akan kita indeks terdapat nama keluarga ataupun marga, maka nama marga tersebut harus diletakkan terlebih dahulu. Langkah penyusunan arsip aktif selanjutnya adalah menentukan kode arsip. Menentukan kode arsip adalah proses memberikan label atau kode unik pada setiap dokumen atau rekaman yang dimasukkan ke dalam arsip aktif. Kode arsip membantu dalam pengorganisasian, pengelompokan, dan identifikasi dokumen secara sistematis. Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk menentukan kode arsip dalam menyusunkan arsip aktif. Yang pertama itu ada identifikasi kategori atau klasifikasi. Tentukan kategori atau klasifikasi utama untuk dokumen-dokumen dalam arsip aktif. Ini dapat mencakup jenis dokumen, topik, atau kegiatan tertentu. Yang kedua, pilih sistem kode. Pilih sistem kode yang akan digunakan. Sistem kode ini dapat berupa numerik, alfanumerik, atau kombinasi karakter-karakter tertentu. Misalnya itu menggunakan nomor urut, kombinasi huruf dan angka, atau kode klasifikasi. Yang ketiga, atur struktur kode. Atur struktur kode sesuai dengan kebutuhan organisasi. Misalnya, jika dokumen dikelompokkan berdasarkan tahun, jenis dokumen, atau departemen, pastikan struktur kode itu mencerminkan hierarki ini. Dan yang terakhir ini ada gunakan kode klasifikasi perusahaan jika ada. Jika organisasi menggunakan sistem klasifikasi dokumen tertentu, terapkan kode klasifikasi tersebut pada dokumen-dokumen arsip aktif yang sesuai. Setelah selesai mengisi daftar indeks dan menentukan kode arsip, langkah selanjutnya adalah mengisi buku agenda. Dalam buku agenda ini ada nomor, tanggal surat, keterangan surat tersebut surat masuk atau surat keluar, dari kepadanya surat, isi ringkasan surat, dan kode arsip surat. Dalam menyusun buku agenda ini,
ada hal yang harus diperhatikan. Untuk surat masuk, tanggal suratnya ditambah 3 hari dari tanggal surat tersebut. Contoh, ada surat masuk yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2014. Maka surat masuk tersebut harus ditambah 3 hari menjadi 13 Februari 2014. Untuk tanggal yang ditambah 3 hari ini merupakan kolom tanggal yang berada di sebelah kiri. Untuk kolom tanggal yang di sebelah kanan itu tetap 10 Februari 2014. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun daftar isi berkas arsip. Yang pertama, siapkan berkas arsip yang akan disusun daftar isinya. Kemudian, klasifikasikan berkas arsip berdasarkan sistem klasifikasi yang digunakan. Lalu, beri nomor halaman pada setiap berkas arsip. Selanjutnya, tulis judul berkas arsip pada kolom judul daftar isi. Kemudian, tulis nomor halaman berkas arsip pada kolom nomor halaman daftar isi. Lalu, urutkan judul berkas arsip pada daftar isi mengikuti urutan klasifikasi berkas arsip. Kemudian yang terakhir, cek kembali daftar isi untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun daftar berkas arsip. Yang pertama, siapkan berkas arsip yang akan disusun daftarnya. Kemudian, klasifikasikan berkas arsip berdasarkan sistem klasifikasi yang digunakan. Lalu, beri nomor urut pada setiap berkas arsip. Kemudian, tulis judul berkas arsip pada kolom judul daftar berkas arsip. Tulis juga tanggal berkas arsip pada kolom tanggal daftar berkas arsip. Selanjutnya, tulis nomor urut berkas arsip pada kolom nomor urut daftar berkas arsip. Kemudian tulis klasifikasi berkas arsip pada kolom klasifikasi daftar berkas arsip. Kemudian urutkan judul berkas arsip pada daftar berkas arsip mengikuti urutan klasifikasi berkas arsip. Selanjutnya cek kembali daftar berkas arsip untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian, kita akan memberi label pada setiap guide arsip sesuai dengan kode klasifikasi, mulai dari urutan primer, sekunder, hingga tersier. Setelah surat disusun dan diurutkan dengan guide arsip, surat akan dimasukkan ke dalam map. Kemudian map yang sudah berisikan arsip tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam hanging map atau map gantung. Setelah semuanya sudah rapi, maka arsip tersebut sudah siap untuk diberkaskan dan dimasukkan ke dalam filing kabinet.